Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan bab tentang ucapan Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ucapan Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau cintai, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yahdi man yasha, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah lebih tahu dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Halaman 166, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa fi sahih an Ibnil Musayyib an abihi, dan dalam sahih Bukhari dari Ibni al-Musayyib an abihi, dari Ibni al-Musayyib dari bapaknya. Qala, beliau berkata, lama hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika tanda-tanda kematian mendatangi Abu Talib, ja'ahu Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang kepada beliau, kepada dia Abu Talib, wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin, dan di sisi Abu Talib ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi orang-orang musyrik dulu juga sudah kenal Allah. Itu ada namanya Abdullah ibnu Abi Umayyah. Bapak Nabi juga, bapak dari Nabi Muhammad SAW juga namanya Abdullah, karena mereka mengakui tentang kerububiyahan Allah. Pengakuan kerububiyahan Allah tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Mereka tetap diperangi Nabi SAW. Di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakanlah, la ilaha illallah, katakanlah tiada sembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, kalimatan uhajjalaka biha indallah, suatu kalimat yang la ilaha illallah itu aku bersaksi dengan kalimat tersebut di sisi Allah bagi engkau kelak. Faqala lahu, maka Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib?
Fa'ada alaihi Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam a'ada mengulangi ucapannya yang tadi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan membela engkau kelak di sisi Allah. Nabi mengulangi seruan tersebut, ajakan tersebut. Fa'ada, keduanya Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mengulangi perkataannya, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Fakana akhiru maqala. Waalaikumsalam. Maka akhir dari apa yang dia ucapkan Abu Talib, wa ala millati Abdul Muthalib. Dia Abu Talib berada di atas agamanya Abdi al-Muthalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Talib aba, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. La astaghfiranna laka, taukidnya ada 3, kosamnya dibuang, wallahi, demi Allah, terus la, terus nun taukid. La astaghfiranna, demi Allah, benar-benar aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Talib pamanku, malam unha anka, selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampun kepadamu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak layak, tidak selayaknya lin nabi, bagi nabi, walladzina amanu, dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, untuk memintakan ampun, lil musyrikina, untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat-kerabat dekat. Wa anzalallahu fi Abi Thalibin, dan Allah menurunkan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai wahai Muhammad, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia itu lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hidayah ada berapa, Mas Frendi? Atau hidayah? Taufiknya apa taufik? Hidayah taufik miliknya siapa? Miliknya Allah. Yang kedua? Hidayatul irsyad, yang dimiliki Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Tarjamatu Ibnul Musayyib, wa Sa'id Ibnul Musayyib, dia itu adalah Sa'id Ibnul Musayyib, ahadul ulama wal fuqaha al-kibar minat tabi'in. Dia itu adalah salah seorang ahlul ilmi wal fuqaha al-fiqih yang terkenal, yang besar, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Mata ba'da tis'ina, beliau wafat setelah tahun 90 Hijriah. Fi sahih,
Fi Sahih Bukhari, yakni dalam kitab Sahih Bukhari. An abihi, yakni dari Al-Musayyib, sahabiyun tufiya fi khilafati Utsman. Al-Musayyib adalah seorang sahabat, beliau wafat pada masa kepemimpinan Utsman. Kenapa Utsmana, Mas Frendi? Fi khilafati Utsmana. Mamnu minas saraf. Kenapa? Alasannya? Berakhiran alif nun. Lama hadarat Aba Thalibin al-wafatu, ketika kematian mendatangi Abu Thalib, alamatuha wa muqaddimatuha. Jadi alamat, tanda-tanda dan muqaddimah. Tanda-tanda kematian datang ke Abu Thalib. Ya ammi, ammi munada mudhafun. Nggih. Khudibat minhu al-ya'u wa baqiyatil al-kasratu dalilan 'alaiha. Ami, wahai pamanku, itu adalah munada yang mudhaf, ya-nya dibuang, sedangkan kasrohnya ditetapkan sebagai dalil atas kasroh. Wahai pamanku, itu adalah munada mudhaf, dihilangkan ya-nya. Kayak abi. Mananya Pak? Bapakku. Nah, seorang istri memanggil suaminya abi, berarti maknanya boleh apa enggak? Ini Mas Yoga. Bojone lanang celuk abi, lho bapakku, lho bapake kok dinikahi. Apa sing lanang juga manggil istrine Umi. Ibu boleh apa enggak? Nyelok anake. Ora ana nyelok anake. Anake dolan kabeh. Dolanan metu kabeh. Boleh apa enggak? Memanggil suami atau istri dengan sesuatu yang ada hubungan mahram. Nek ora ono dik, istrine celuk dik, boleh apa ndak? Adike dinikahi dhewe. Kata Syekh Sadi makruh katanya. Makruh. Ya panggilan sing apik ta. Sayang apa-apa. Makruh hukumnya. Makruh berarti apa? Dikerjakan. Makruh lebih baik ditinggalkan. Jadi ngono ya. Tenan lho ya. Sok ben endi bojo. Iya nek urung duwe anak. Nek wis duwe anak celuk jenenge. Allahu a'lam. Itu ya ami kalimatan. Kemudian lafaz kalimatan bin nasbi alal badal min la ilaha illallah. Kalimatan itu dinasabkan itu sebagai badal dari lafaz la ilaha illallah. Uhaja ditasdidil jim, jimnya ditasdid maftuhatan, kemudian di fathah. Alal jasmi bijawabil amr, sebagai jawaban, dijazmkan sebagai jawaban dari lafaz amr. Kul minal muhajati wa ya bayanul hujjah ay asyhadu laka biha indallah.
Yani aku akan bersaksi bagimu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Atarghabu, apakah engkau benci? Maknanya atatsruku, apakah engkau akan meninggalkan millata Abdul Muthalib, agama Abdul Muthalib. Ia asyirku wa ibadatul asnam, agama Abdul Muthalib adalah kesyirikan dan beribadah kepada patung-patung. Dzakara bi hujjati al-musyrikin, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami wajadna mendapati aba'ana, bapak-bapak kami, ala ummatin, di atas suatu ummah, di atas suatu agama. Masih ingat makna ummah dalam Al-Quran memiliki 4 makna? Mas juga? Ya takoke Google. Apa catatane nek ngono? Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami dalam suatu agama. Wis ketemu? Sinyale blank. Nah nang kene iso ngono lha sampeyan ditakoki malaikat mungkar nakir. Satu, milah, gamal, lombok, waktu, mat memimpin. Apal dalile kabeh? Ada 4 makna lafadz ummah dalam Al-Quran. Fa'ada alaihi Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengulanginya. A'ada alaihi maqalatahu, Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi perkataannya. Wa ya qaulu, yakni ucapan beliau, ya ammi, wahai paman, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa a'ada alaihi, keduanya pun mengulanginya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengulanginya. A'ada alaihi Abu Jahal wa Abdullah maqalatahuma, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah juga mengulangi perkataannya, yakni atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau wahai Abu Thalib akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Wa ala millati Abdul Muthalib istabdala ar-rawi bidhamiril al-mutakallim dhamirul ghaib istiqbahan lil lafzi al-madhkur. Wallahu alam, ini kurang paham. Rawi mengganti dengan dhamir al-mutakallim, dengan rawi mengganti dhamir mutakallim dengan dhamir al-ghaib istiqbahan lil lafzi al-madhkur. Maksudnya apa ini Pak Amin? Wa ala millati Abdul Muthalib itu adalah gantian dari dhamir mutakallim dari dhamir ghaib. Dhamir mutakallimnya berarti siapa? Wa itu kan dhamir al-ghaib, itu kan penggantinya. Terus yang diganti, yang dhamir ghaib tersebut menggantikan dhamir al-mutakallim. Mas juga? Abu Thalib. Ya tetap kan Abu Thalib bukan mutakalim, bukan orang yang berbicara. Allah alam, nanti ditanyakan kepada yang lebih tahu, insyaallah. Ya, bukan Abu Jahal,
dia di atas agamanya Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, cuma dhamir mutakalimnya ini kurang paham, belum paham. Guanya itu Abu Thalib, cuma lafadz dhamir mutakalim itu maksudnya gimana, wallahu alam. Lanjut, dilewati. Wa aba yaqula la ilaha illallah, dan Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada takkidun lima qablahu, ini adalah sebagai penguat dari apa sebelumnya, dari apa yang sebelumnya. Maka nalin nabiyyi, tidaklah ya bagi nabi, ma yang bagi, tidak semestinya. Wa khabarun bimakna an-nahyi, itu adalah suatu pengkhabaran dengan makna yang bermakna larangan. Al-mana al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Kan Abu Thalib bin Yamin Nabi alaihi salatu wasallam min adza qaumihi. Dulu Abu Thalib Yahmi menjaga Nabi alaihi salatu wasallam min adza qaumihi, dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairu minan nas, dan Abu Thalib melakukan dari penjagaannya itu malam yaf'alhu ghairuhu minan nas, sesuatu yang tidak pernah dilakukan selainnya dari kalangan manusia. Benar-benar dijaga dari gangguan orang-orang Quraisy. Fakana sallallahu alaihi wasallam harison ala hidayati, maka beliau alaihi salatu wasallam harison, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, berharap agar pamannya mendapatkan hidayah. Wa min dzalika, dan termasuk yang demikian itu bentuk semangatnya beliau, annau adau lamma maridho, yakni beliau menjenguk Abu Thalib ketika beliau sakit. Faja'ahu, maka beliau datang kepada Abu Thalib wa huwa fi siyakil mauti, dan Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut. Wa aradu alaihi al-islama, Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan alaihi kepada Abu Thalib al-islama, Islam. Liyakuna khatimata hayatihi, Nabi alaihi salatu wasallam berharap Islam itu adalah sebagai penutup dari kehidupan dia, Abu Thalib. Liyasulalahu bidzalika al-fawzu wa sa'adatu, supaya terhasilkan lahu baginya Abu Thalib bidzalika dengan Islam, al-fawzu wa sa'adatu, fauz, keberuntungan, wasa'adah, dan kebahagiaan. Wa talaba minhu, beliau alaihi salatu wasallam talaba, meminta minhu dari Abu Thalib, ayakula kalimat tauhid, supaya dia Abu Thalib mau mengucapkan kalimat tauhid. Wa aradu alaihi al-musyrikuna, sedangkan orang-orang musyrik menawarkan alaihi, atas Abu Thalib, ayabaqa ala dini abai alladzi wasyirku, supaya Abu Thalib tetap ala dini abai, di atas agama bapak-bapaknya, alladzi wasyirku, yang mana agama bapak-bapaknya adalah kesyirikan. Li'ilmihim, karena orang-orang musyrik mengetahui, bima tadullu alaihi hadil kalimah, dari apa yang ditunjukkan atas kalimat ini, la ilaha illallah, min nafyi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menafikan kesyirikan semuanya dan menunjukkan agar mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Wa a'adan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi talabat talafud bi syahadati min amihi, supaya pamannya itu mau mengucapkan syahadat
Wa aada al musyrikuna al mu'arada, orang-orang musyrik juga mengulangi tawarannya tadi. Wasaru sababan, maka menjadilah orang-orang musyrik tersebut sebagai sebab lisaddihi anil haq, untuk menghalangi Abu Thalib dari kebenaran, wa mautihi, dan orang-orang musyrik tersebut adalah sebab atas kematian Abu Thalib ala syirki, di atas kesyirikan. Wa inda dzalika halafan Nabi alaihi salatu wasalam, dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam bersumpah, layat tubanna, sungguh benar-benar akan memintakan ampunan dari Allah untuknya, malam yumna min dzalika, selama beliau tidak dilarang dari memintakan ampunan. Fa'anzalallahu al-man'a min dzalika, maka Allah menurunkan larangan dari memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Wa bayyana lahu, dan Allah menjelaskan lahu bagi Nabi, annal hidayata biyadillah, sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah. Yatafaddalu biha ala man yasha, yang Allah akan anugerahkan biha, dengan hidayah tersebut, ala man yasha, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha, karena sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui siapa saja yang layak laha, untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan hidayah, mimman la yasluhu, dari orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna Rasul alaihi salatu wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan suatu manfaat kepada orang yang paling dekat dengannya. Mimma yadulu ala butlani ta'alluq alaihi salatu wasallam, ini menunjukkan atas batilnya ketergantungan manusia-manusia kepada beliau alaihi salatu wasallam. Lijal bin naf'i wa daf'id dar, untuk mendatangkan suatu manfaat dan menolak suatu madarat. Wa ghairuhu min babi aula, dan selain Nabi alaihi salatu wasallam lebih layak lagi untuk tidak mampu mendatangkan suatu manfaat dan menolak suatu madarat. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, jawazu iyadatil maridi al musyrik idza rujiya islamuhu, boleh mengunjungi orang musyrik yang sakit, idza rujiya islamuhu, jika diharapkan keislamannya. Rujiya ini apa Mas Aris? Fi'il madhi maklumnya apa? Roja. Roja ini dimajulkan idza rujiya islamu. Kenapa islamu Mas Frendi? Yakin? Gurunya Mas juga Mas apa kan? Mas Teguh. Wis mahir bahasa Arab. Boleh mengunjungi seorang musyrik yang sakit jika diharapkan keislamannya. Yang kedua, madarat wasabis su'i wa qurana isyar alal insan, bahaya berteman, memiliki teman-teman yang buruk dan sahabat-sahabat yang jelek atas seorang manusia. Pertanyaan nomor 1, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah engkau berteman kecuali seorang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dihasankan oleh Imam Al-Albani. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi alaihi salatu wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang laki-laki itu di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaknya melihat siapa yang menjadi temannya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, sabda, mathalul jalisi as-salih was-su. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek. Kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, maka seorang pembawa minyak wangi imma ayyuhdiyaka, bisa jadi dia akan memberi kepadamu minyak wangi, wa imma antabta'a minhu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang thayyibah, yang wangi. Wa nafiqul kir, adapun pandai besi imma ayang riqasyabaka, kemungkinan yang pertama pakaian engkau bisa terbakar, wa imma antajida rihan khabisatan, kemungkinan yang kedua kalau tidak terbakar bajumu maka engkau akan mendapati bau yang jelek. Itu bahaya berteman dengan orang-orang yang jelek di dunia nyata ataupun dunia maya. Nek teman sing apik nek akhwat untuk apa ora? Dunia maya. Mas Randy. Profilnya kita caderen. Postingannya ya apik-apik ento ora? Sekedar kenal boleh. Sing tak ngerti niku fatwane aja berteman dengan akhwat kok ora. Awane sik urung nikah ya. Allah alam. Yang ketiga, annama la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal auliya was sholihin. Sesungguhnya mana la ilaha illallah adalah tarku ibadatil asnam, meninggalkan beribadah kepada patung-patung, meninggalkan ibadah kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Jadi mereka-mereka yang beribadah kepada wali-wali dan orang-orang soleh itu iya, untuk mendekat kuburannya wae ora wani berdiri mlaku. Pernah lihat? Mendekat makamnya itu sambil jalan. Apa jenenge? Kayak cacile berangkang. Iku mendekati makam orang-orang soleh kata mereka. Saking takzimnya kepada kuburan. Silakan dicek, insya Allah ada. Oh, no, maksudnya pernah lihat loh. Takzimnya mereka kepada kuburan orang yang sudah mati. Terus sujud kepada kuburan tersebut. Ternyata ya ada memang. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mana la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan sesungguhnya orang-orang musyrik mengetahui makna la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, mereka zikir la ilaha illallah puluhan kali ataupun ratusan kali sambil geleng-geleng kepala, tapi mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Yang keempat, annaman qala, sesungguhnya siapa saja mengucapkan la ilaha illallah an ilmin, di atas ilmu wa yakinin, di atas keyakinan wa tiqadin, dakhala fil Islam, dengan keyakinan yang benar maka dia akan masuk dalam Islam. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Takok ilmunya ya rapper. Yang kelima, annal a'mala bil khawatimi, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai penutup-penutupnya. Kita semua tidak tahu nanti dimatikan dalam apa, di atas Islam ataupun sebaliknya.
Tapi janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Kata tafsir Syekh Asadi, kata beliau, man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa saja yang hidup pada suatu perkara, maka dia akan mati di atas perkara tersebut. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup pada suatu perkara, maka dia akan mati dalam perkara tersebut. Kalau dia kebiasaannya melakukan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dia akan mati dalam ketaatan tersebut. Sebaliknya, jika kesehariannya dia melakukan kemaksiatan, maka dia pun akan mati dalam kemaksiatan tersebut. Terbukti ya? Ya. Nek kulinane ngono ya anjen ngono matine. Yang keenam, tahrimul istighfar lil musyrikin, pengharaman memintakan ampun pada orang-orang musyrik, wa tahrimu muwalatihim wa muhabbatihim, dan pengharaman wala pada mereka dan mencintai mereka. Yang ketujuh, butlanu ta'alluqi ala Nabi alaihi salatu wasallam, batilnya bergantung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa ghairihi li jalbin nafi au daf'id darar, dan juga tidak boleh bergantung kepada selainnya, pada wali-wali, untuk mendatangkan suatu manfaat ataupun menolak suatu mudarat. Yang kedelapan, ar-raddu ala man zama Islam Abi Thalibin, bantahan terhadap orang-orang yang zama, menganggap keislaman Abu Thalib. Yang terakhir, madharratu taklidil abai wal akabiri, bahaya taklid kepada bapak-bapak dan pembesar-pembesar. Bihaitu yuj'alu qauluhum hujjatan, di mana perkataan-perkataan mereka itu yuj'alu, dijadikan sebagai hujjah, yurja'u ilaiha indat tanasu, yang akan kembali kepada perkataan pembesar-pembesar tersebut ketika ada at-tanasu, ada perselisihan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.